Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Seperti biasa kita ngobrol bola dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Timnas Indonesia sudah siap berlaga di Piala Asia. Tinggal nunggu beberapa hari lagi kick off melawan Irak. Liku-liku dari persiapan sampai keberangkatan di Qatar, perjuangan mereka, usaha mereka ketika melawan Cina Taipei waktu itu ada 2 leg ya. Kemudian melawan Kuwait, Yordania, Nepal, semua sudah dilalui. Kita hanya menelan kekalahan waktu lawan Jordania dan akhirnya Indonesia sampai di gelaran Piala Asia setelah 2007 kita absen ya. 2007 pun itu karena kita menjadi tuan rumah. Banyak energi yang dikuras, banyak energi pikiran yang dikeluarkan dari persiapan, dari fisik, dari pikiran dan macam-macam. Belum lagi para netizen, komentar-komentar, ada yang komentar negatif atau pesimis, ada yang optimis, memberi semangat, memberi dukungan, memberi doa. Ya, semua itu menjadi liku-liku perjalanan timnas Indonesia sampai di putaran Piala Asia. Menjelang Piala Asia kick off, STY mencoret 2 pemain lagi yang tidak diikutkan. Anda pasti tahu siapa dia, dan kemudian muncul komentar-komentar negatif yang mengatakan ini kenapa nggak diikutkan padahal bagus dan bla bla bla. Ada juga yang menanggapinya dengan ya netral, terserah STY aja. Ada yang menanggapi dengan mendukung keputusan STY ini karena pemain tidak diikutkan karena bla 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 bla. Ya itu terserah komentar netizen, nggak masalah. Mereka mengkritik, memberi saran dan macam-macam, nggak masalah. Setelah saya membaca, muncullah kabar, ya mungkin koreksi kalau saya salah ya, tapi yang saya dapatkan ada 3 kriteria kenapa STY mencoret atau memasukkan pemain, yaitu pertama adalah performa. Kalau performa ini mungkin bisa didebatkan ya, masih bisa diperdebatkan karena kita melihat performa sebelumnya, pertandingan sebelumnya seperti apa, bagus enggak, perform enggak, berkontribusi enggak dalam permainan. Kemudian yang kedua adalah masalah disiplin. Nah ini yang kita nggak tahu kenapa si A dicoret, kenapa si A, si B dimasukkan. Ini kan kita nggak tahu kalau masalah kedisiplinan. Mungkin kita taunya performa aja. Nah masalah kedisiplinan mungkin di waktu latihan mungkin dia tidak disiplin, terlambat datang atau mengabaikan pola makan atau apapun itu. Masalah kedisiplinan kan kita nggak tahu, kita nggak membaca beritanya ya, paling masalah kedisiplinan yang kemarin yang masalah makan mie itu aja ya. Tapi kan selain itu kita nggak tahu, kita nggak mendengar kedisiplinan seperti apa yang dilanggar. Kemudian masalah masalah selain kedisiplinan apa sih yang kemarin itu, masalah attitude. Nah ini juga kita nggak tahu kan, kita hanya membaca di online aja, di media online aja, kita nggak tahu masalah sebenarnya apa, masalah attitude. Ini kan yang namanya attitude juga berpengaruh dalam sebuah tim. Bisa saja seorang pemain terlihat atau ketahuan STY ada suatu masalah atau apa yang dia tidak mau membantu, attitude-nya buruk, tidak mau membantu temannya yang sedang merasa kesulitan atau apa, atau mungkin bisa saja waktu dihubungi STY, ini kamu gini ya, di telepon gitu jawabannya nggak mengenakan, atau teman-temannya juga yang ketika berbicara memberi tanggapan, memberi masukan ketika rapat, ternyata attitude-nya nggak bagus, tidak memperhatikan teman-temannya yang memberi usul atau apa, dan macam-macam. Masalah attitude itu kita tidak tahu attitude seperti apa yang sudah dilakukan seorang pemain sehingga dia dicoret, karena kita tidak membaca, minim sekali berita-berita masalah attitude ini. Jadi ya masalah attitude tim yang tahu,
STY yang lebih tahu, jadi ya, kita serahkan aja kepada STY. Kemudian banyak komentar, kasihan sekali ini sudah berjuang ikut piala, sudah berjuang ikut penyisian dan macam-macam, kok malah waktu hari hanya malah dicorek. Ya kalau masalah itu kan sudah hal yang lumrah lah di sepak bola, di dunia sepak bola sudah hal yang rumah. Bahkan di gelaran Piala Dunia pun, di seleksi Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia juga banyak yang ketika seleksi kualifikasi dia ikut bermain, namun setelah lolos ke Piala Dunia dia nggak ikut bermain, itu juga banyak. Itu hal yang wajar. Intinya timnas sekarang sudah bersiap bermain, tinggal nunggu beberapa hari lagi. Kita doakan saja semoga timnas bisa bermain bagus, lebih bagus lagi dari yang kemarin. Kita bermain dengan modal kekalahan dari Libya 2 kali, kemudian dari Iran. Ya, kita dengan modal itu, kalau ditarik ke belakang lagi ya, kalau kualifikasi Piala Dunia kalau dimasukkan lagi sebagai ajang uji coba, misal kita sudah kalah dari Irak, dari Filipina imbang dari Filipina, terus Libya 2 kali dan Iran 5 kali sebelum gelaran Piala Asia kita bermain tanpa kemenangan. Itu modal kita, tapi gak masalah. Semoga saja timnas bisa memperbaiki, semoga timnas bisa bermain bagus di pertandingan nanti. Kita lawan Irak, Vietnam, dan Jepang. Kita sebagai supporter, kita dukung aja, kita doakan aja, gas, pokoknya timnas gas aja, nggak usah mikir ini itu, nggak usah mikir Jepang, nggak usah mikir Irak, apalagi Vietnam. Yang penting gas, lawan semua, nggak usah pakai takut, nggak usah pakai minder. Pejuang-pejuang kita dulu juga gitu kok, lawan penjajah dengan alat-alat canggih yang lebih canggih, kita cuma pakai alat sederhana, mereka tetap gas, nggak peduli lawan seperti apa, gas terus. Ini pejuang sepak bola. Semoga pejuang sepak bola kita bisa meniru pejuang-pejuang kita, pejuang-pejuang kemerdekaan zaman dulu. Pokoknya gas, nggak usah mikir lawan, menang kalah urusan belakangan, yang penting tanding dulu. Oke, semoga timnas semakin berjaya, maju terus timnas, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.